Selamat pagi Bapak dan Ibu, saya Andian Ari Anggraini dari Universitas Negeri Yogyakarta. Pada video ini, saya akan memperlihatkan tentang course standar sepada yang didesain dengan menggunakan LMS Moodle. Course diawali dengan cover mata kuliah. Gunakan gambar yang menarik yang mencerminkan isi mata kuliah. Berikan foto dosen yang sedang tersenyum ramah, yang memberi kesan kepada mahasiswa bahwa dosen bersedia memfasilitasi pembelajaran tanpa batas ruang dan waktu. Pada bagian atas ini, Moodle secara default akan memberi ruang untuk papan pengumuman. Lokasi video conference dapat disematkan di bawah cover supaya mudah ditemukan. Topik disusun ke bawah. Setiap topik dapat digunakan untuk satu tatap muka atau beberapa tatap muka. Jangan lupa berikan tanggal pelaksanaan pada setiap judul topik. Bapak Ibu bisa mengatur apakah mahasiswa bisa melihat semua topik atau hanya bisa melihat pada topik tertentu saja. Pada bagian pendahuluan, informasikan segala hal yang berhubungan dengan mata kuliah ini, atau sering kita sebut dengan kontrak kuliah. Misalnya, capaian pembelajaran, peta konsep atau capaian pembelajaran yang disajikan dengan lebih visual, sistem penilaian, jenis tatap muka, petunjuk cara mempelajari media pembelajaran, dan referensi yang digunakan pada mata kuliah ini. Setiap topik disusun kurang lebih seperti ini. Berikan kalimat sapaan di awal perkuliahan. Sampaikan ringkasan materi topik ini. Bahan ajar dipecah menjadi chunks atau potongan-potongan kecil. Misal, handout dibagi menjadi 2 bagian. Video dibagi menjadi 5 buah video. Materi teks seperti PDF dapat berupa buku, handout, atau teks PPT. Jangan mengunggah satu buku secara penuh. Unggah bagian buku yang wajib dipelajari pada topik ini saja. Video pembelajaran dapat berupa video presentasi atau video dosen sedang menjelaskan materi yang biasa dipresentasikan di depan kelas. Contohnya seperti ini. Video akan saya percepat pada beberapa bagian. Selamat pagi, saya Andian Ari Anggraini. Kali ini saya akan menjelaskan produk fermentasi dari kacang-kacangan bagian kedua. Yang pertama adalah fermentasi kecap, kedelai yang dibuat dengan penambahan tepung terigu. Perbedaan ini tergantung dari jenis kedelai dan gandum yang digunakan. Sedangkan di Cina, kecapnya itu mirip dengan kecap tamari. Gambar di kiri bawah ini adalah gambar soyu atau kecap Jepang. Nah, cara pembuatan soyu adalah sebagai berikut. Di sebelah kiri ini adalah kedelai. Jadi kedelai direndam dulu selama 16 jam, kemudian dikukus dan didinginkan. Video ini dibuat dengan teknik screen recording menggunakan software perekam layar. Tekniknya bisa dipelajari di sesi lain pelatihan pembelajaran daring ini. Berikutnya adalah video presentasi yang menggunakan animasi PPT. Video ini akan saya percepat di beberapa bagian. Bahan utama pembuatan roti adalah gandum. Apabila Anda mengambil 1 butir gandum, maka bentuknya seperti gambar ini. Ada 3 bagian pada gandum: bran atau kulit yang kaya serat, endosperm yang merupakan bagian paling besar dari gandum, endosperm kaya karbohidrat dan protein. Sementara germ, apa yang terjadi ketika kita mencampur tepung terigu dengan air? Ketika ditambahkan air akan menghidrasi parsial gliadin dan glutenin sehingga terbentuk gluten. Hidrasi parsial atau hidrasi sebagian ini akan melepaskan ikatan asam amino nonpolar dan asam amino yang mengandung sulfur, yaitu. Video ini merupakan gabungan animasi PowerPoint, video hasil memulung, dan animasi hasil memulung.
Teknik pembuatan PPT bersuara seperti tadi akan dipelajari di sesi lain pelatihan pembelajaran daring ini. Aktivitas yang sering digunakan di Moodle adalah kuis, forum diskusi, dan tugas. Bapak Ibu dapat membuat kuis untuk mengevaluasi kompetensi mahasiswa. Kuis akan dikoreksi langsung oleh sistem Moodle. Bapak Ibu dapat melihat siapa yang sudah atau belum mengerjakan kuis dan dapat melihat rekap nilai dalam bentuk grafik. Bapak Ibu dapat berdiskusi secara aktif dengan mahasiswa sekaligus memberi penilaian terhadap hasil diskusi mahasiswa. Bapak Ibu juga dapat melihat tugas mahasiswa dan memberi feedback yang berupa nilai dan komentar. Walaupun pembelajaran berlangsung secara daring, Bapak Ibu dosen juga dapat melihat kehadiran mahasiswa. Moodle akan menginformasikan hal tersebut. Bagaimana? Apakah Bapak Ibu tertarik menggunakan Moodle? Bapak Ibu pun bisa mendesain seperti course ini jika sudah mengetahui tekniknya. Silakan berpartisipasi dalam sesi pelatihan ini. Kita akan kupas tuntas LMS Moodle.